Halo, Assalamualaikum Nun. Kemarin Nunun bertanyakan gimana sih cara ngebedain KPK dan EPB dan gimana cara ngambilnya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke konsepnya ya Nun. Konsepnya, KPK itu gimana sih cara ngambilnya? Jadi diambil dari faktor yang sama dengan pangkat tertinggi. Dan ingat pakai dan, faktor yang tidak sama ikut dikalikan. Itu KPK. Apa sih EPB? EPB adalah faktor persekutuan besar. Gimana cara ngambilnya? Diambil dari faktor yang sama dengan pangkat terendah, kebalikannya. Sekarang kita langsung ke contoh soal aja ya Nun. 24. Oke, 24 kita bagi 2. 12. 12 bagi 2. 6. 6 bagi 2. 3. 3 bagi 3 adalah 1. Oke, sekarang 42. 42 dibagi 2 adalah 21. Dibagi 3 adalah 7. Dibagi 7, 1. Jadi faktorisasinya adalah 2. Tuh, 2, 3. Kita bulatkan ya. 2 pangkat 3 dikali 3. 1 ini boleh dibawa gak sih? Boleh aja. Ya. Gitu Nun. Terus 42 faktorisasinya adalah 2, 3, 7, 1. Berarti 2 dikali 3 kali 7 kali 1. Gitu ya Nun. Nah udah gitu kita cari KPK. KPK ingat konsepnya yaitu diambil faktor yang sama dengan pangkat yang tertinggi. Kita lihat nih di sini bilangan berpangkatnya apa aja nih? Oh ini 2/3. Oke ibu kasih tahu dulu ya Nun. Nah bahwa 3 ini sebenarnya ada pangkatnya, tapi pangkatnya adalah 1. 2 ini juga ada pangkatnya, tapi pangkatnya 1, 1, 1. Begitu. Oke Nun? Jadi, lihat mana sih pangkat tertinggi? Otomatis 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 dikali. Terus, ingat, harus faktor yang sama dengan pangkat tertinggi. Kita baru menemukan pangkat tertingginya adalah 2 pangkat 3. Terus, mana lagi nih faktor yang samanya? 3, apakah faktor 3 ada? Dari 24 ada 3. 42, 3 ada? Ada. Berarti 3 kita tulis. Kenapa kita 3 tulis? Karena dari 24 3-nya pangkat 1, dari 42 3-nya pangkat 1, otomatis kita tulis 3. Terus apalagi nih syaratnya tuh? Dan faktor yang tidak sama ikut dikalikan. Kita lihat faktor yang tidak sama. Ini cukup 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 1, ini dikali 1. Terus ini 2 pangkat 1 kali 3 kali 7. Nah 7 ini dari 24 apakah ada? Tidak ada kan? Otomatis kita ikutkan saja Nun. Kali 7. Terus 1. Nah, 1 ini boleh Nunun tuliskan di sini, boleh juga enggak. Karena 1 bilangan apapun bila dikalikan dengan 1 akan tetap kan? Soalnya ibu kemarin-kemarin pernah bilang juga ke Nunun kan. Jadi kita langsung saja tuliskan Nun. 2 pangkat 3 adalah 8. Dikali 3 kali 7, 21. Dikali 1-nya turunkan. Kemudian 8 kali 21 168 dikali 1. Nah, bilangan ini jika dikalikan dengan 1 maka akan tetap jadi 168. Angka 1 ini sebenarnya bisa dipakai atau bisa ditulis ataupun tidak ya Nun. Oke, sekarang kita ke EPB. Gimana sih cara ngambil EPB? Nah, cara ngambil EPB adalah faktor yang sama dengan pangkat terendah. Cukup sampai situ. Faktor yang samanya lihat mana? Oh ini sama kan? Ada? Oke, tapi lihat pangkat yang terendah. Mana yang terendah? 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 1 lebih rendah mana? 2 pangkat 1. Oke. Jadi kita tulis 2 dikali. Apakah ada lagi faktor yang sama? 3. Oh, ada sama 3. Lihat pangkatnya. Oh, sama-sama pangkat 1. Jadi kita tulis saja salah satu. 3. Kemudian apakah ada lagi? Oh ada nih 1 ya. Kita tulis saja 1. Terus 7. Kok 7 ini gak ditulis sih? Ya kita ingat konsep awal bahwa EPB adalah diambil faktor yang sama dengan pangkat rendah. Faktor yang sama. Kenapa 7 gak diambil? Karena
Dari 24 tidak ada angka 7 juga, jadi sudah cukup sampai sini ya Nun. 2 kali 3 berapa? 6 kali 1. 6 kali 1 6. Dah cukup sampai sini Nun. Apakah Nunun paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Intinya Nunun harus tahu konsep ini dulu Nun. Kalau KPK, faktor yang sama dengan pangkat tertinggi dan faktor yang tidak sama ikut dikalikan. Kalau EPB itu hanya faktor yang sama dengan pangkat terendah.